Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo mahasiswa sekalian, selamat datang di mata kuliah Ekspresi Lisan Lampung. Pada pertemuan ini, kita akan bersama-sama belajar bagaimana bahasa Lampung digunakan dalam berbagai bentuk ekspresi lisan, seperti tuturan adat, ungkapan tradisional, hingga sastra lisan yang kaya makna. Melalui mata kuliah ini, saya berharap kalian tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mempraktikkan dan melestarikan budaya Lampung melalui bahasa. Tetap semangat, tetap belajar, dan mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari salah satu ekspresi lisan Lampung yang berupa sastra lisan, yaitu hahiwang. Hahiwang berasal dari kata hiwang yang berarti tangis, dan hahiwang yang berarti ketangisan atau sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan sedih, dalam hal ini melalui sastra lisan. Hahiwang adalah salah satu bentuk sastra lisan Lampung yang berupa ungkapan perasaan yang utamanya adalah perasaan sedih. Biasanya dinyanyikan atau dilakukan dengan irama khas tertentu. Hahiwang sering digunakan untuk menyampaikan perasaan sedih, kerinduan, nasihat kehidupan, doa, ataupun harapan. Biasanya hahiwang disampaikan secara spontan dan penuh dengan penghayatan. Hahiwang tersebar di wilayah keadatan Lampung Saibatin di daerah pesisir bagian barat, yaitu Kabupaten Pesisir Barat yang terdiri dari 16 marga pesisir Krui dan juga Kabupaten Lampung Barat yaitu wilayah Paksipa Skala Beka. Ciri-ciri hahiwang yaitu yang pertama disampaikan secara lisan, yang kedua menggunakan bahasa Lampung dialek Api atau A, kemudian yang ketiga bersifat ekspresif yaitu mengandung perasaan mendalam. Kemudian yang keempat memiliki irama atau nada tertentu yang khas. Dan yang kelima, irama khas terdiri dari 3 jenis irama, yaitu datar, kemudian yang kedua naik, dan yang ketiga tinggi. Struktur hahiwang yang pertama, syair terdiri dari banyak bait. Yang kedua, setiap bait terdiri dari 4 sampai 6 baris. Kemudian memiliki rima ABAB atau AAAA dari awal hingga akhir. Kemudian yang keempat, semua baris adalah isi dan tidak ada sampiran. Dan yang kelima, dilantunkan dengan menggunakan irama khas. Fungsi dari hahiwang itu sendiri ada beberapa. Yang pertama, fungsi emosional, yaitu mengekspresikan perasaan. Yang kedua, fungsi sosial, mempererat hubungan antar individu dan sesama. Yang ketiga, fungsi budaya, yaitu sebagai pelestarian tradisi lisan. Kemudian yang keempat, fungsi pendidikan, yaitu menyampaikan nilai moral dan nasihat. Nilai-nilai yang terkandung dalam hahiwang, yang pertama diantaranya adalah nilai emosional, yaitu kejujuran dalam mengungkapkan perasaan. Kemudian yang kedua, nilai sosial, berupa kepedulian terhadap sesama manusia. Kemudian yang ketiga, nilai budaya, sebagai cara untuk menjaga tradisi Lampung. Kemudian yang keempat, ada nilai moral, yaitu saling menghormati antar sesama. Dalam melantunkan sastra lisan hahiwang, ada 3 jenis nada yang digunakan secara konsisten. Yang pertama, nada datar, yang kedua, nada naik, dan yang ketiga, nada tinggi. Untuk nada dasar yang datar adalah seperti berikut. Na 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 na. Jika diberi lirik, maka akan seperti ini. Awal mula bismillah wa yasin jibu diri ngedera pampang sangka gelati turun mandi. Seperti itu, nadanya cenderung datar. Kemudian nada yang kedua, dia akan sedikit naik dari nada yang awal tadi. Nadanya akan seperti ini. Na 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 na. Jika diberi lirik, maka akan seperti ini. Kemarau labung tengah, turun di tengah rani.
Aku bingi bang dawa kelomak kuranyami. Untuk nada ketiga, dia berupa nada yang tinggi. Semakin tinggi nadanya, maka hahiwang itu akan dikatakan bagus. Untuk nadanya seperti ini. Na 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 na. Jika diberi kata-kata, maka akan seperti ini. Khaskala kabar singgah, ngeni pandainya lawi, inakahutmu kidah haniraduma lagi. Nah, itu dia tadi 3 jenis nada yang ada pada sastra lisan Lampung Hahiwang. 3 jenis nada tersebut digunakan secara konsisten dari awal hingga akhir. Jadi, bait pertama dia akan datar, bait kedua dia akan naik, dan bait yang ketiga dia akan meninggi. Kemudian setelah itu, bait keempat dia akan datar kembali, bait kelima dia akan naik, kemudian bait keenam dia akan meninggi kembali. Begitu seterusnya dari awal hingga akhir. Nah, berikut ini saya akan menyontohkan pelantunan sastra lisan Lampung Hahiwang secara utuh. Awal mula bismillah wa yasin jibu diri, ngedera pampang sangka gelati turun mandi, kemarau labung tegak turun di tengah rani, aku bingi bang dawa kelemak kuranyami. Khaskala kabar singgah, ngeni pandainya lawi, inakahutmu kidah haniraduma lagi. Disannya tekelemo, badan tegahmu ngingi, jakwaya jadi pagoh hilim luah tehili. Hagaku tahan luah cukup miwang lom hati, disannya tambah leso hancur nihan rasani. Merumaku perasai miwang sededok jari, ya Allah api daya malang nasibmu diri. Disapanya bugaga kimalang nimpa diri, bapak mak lagi gena inaraduma lagi. Harunya tutup papa puari indu sungi, watku dohulun iba jama diriku sinji. Sekelidangmu tanya, oi semapu diri tukni, seango-ango henga maknihan hak peduli. Ya Allah api daya kilusan tunnya puari, dikuti sapa juga saingami ibah hati.
Tilahnya lebon maya bambangannya jadi ni apilaj kuku inanya tepi pura repi khapama buginalai inaka hutma lagi lapah ni liwan jawo mintak muloh lagi nyumbah di sai kuasa Tuhan ilahi Robbi ya kedau segalana jak langit togo bumi kalau ina bahagia melapang kuburan ni diandan sai kuasa surga bagian ni doa si kama belai kiludo di ilahi ya dapo ngabul kona reno kinjuk janji ni. Baik, itulah pembelajaran kita hari ini tentang ekspresi lisan Lampung. Semoga materi yang disampaikan bisa menambah pemahaman kalian dan yang terpenting bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk pelestarian budaya Lampung. Jangan lupa untuk terus berlatih dan menggali lebih dalam kekayaan bahasa daerah kita. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.